Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Pintu kamar tamu kelihatan terbuka ketika Delia sampai di rumahnya. Dimatikannya motornya di luar pagar dan mendorongnya dengan hati-hati melewati pintu samping, berusaha untuk tidak terlihat oleh orang-orang yang duduk di ruang tamu. Dari celah gordin jendela, sempat dilihatnya Wita duduk di ruang tamu berhadapan dengan seorang pria. Delia tidak merasa perlu diberitahu bahwa pria itu adalah Rahmat. Mereka, Wita dan Rahmat, tampak akrab dan berbicara dengan ramai. Delia bermaksud menyelinap ke belakang, sayang bayangannya sudah keburu tertangkap oleh mata Wita. "Del!" didengarnya panggilan Wita. "Ada tamu nih." Delia menarik nafas. Dengan lambat, dilintasinya ruang makan, pergi ke depan. Begitu muncul dari pintu, seketika matanya terbentur pada Rahmat yang juga sedang memandang ke arah pintu. Sekejap Delia gugup, tapi dengan cepat dia menyapa Rahmat sambil tersenyum manis. "Sudah lama, Mas Rahmat?" Rahmat tersenyum sebelum berdiri dan menjabat tangan Delia. "Belum terlalu lama." "Baik-baik saja, Delia." "Baik, terima kasih. Maaf, saya tadi ada perlu ke rumah teman. Saya sudah berusaha untuk secepat mungkin pulang, ternyata masih juga keduluan Mas Rahmat." Delia menoleh pada Wita, kemudian beralih pada Rahmat. Tapi sebelum dia sempat memperkenalkan kedua orang itu, Rahmat sudah mendahului bicara. "Kami sudah lama kenal, Dek Lia. Dek Wita, adik kelas saya di fakultas dulu." "Oh ya?" seru Delia keheranan. Sungguh suatu kejutan yang tak pernah disangkanya bahwa Rahmat sudah mengenal Wita jauh sebelum bertemu dengannya. "Nah, jadi akulah yang seharusnya memperkenalkan kalian. Kan begitu, Del?" sambung Wita sengaja mempermainkan adiknya. Delia mengangguk dengan pikiran kacau. Semua jadi serba salah baginya. Dia berpikir keras bagaimana harus menjawab kalau Wita bertanya bagaimana dia bisa kenal Rahmat. Atau barangkali Wita sudah menanyakan pada Rahmat. Dan apa jawab Rahmat? Kebingungannya membuat wajah Delia tampak lucu, dan itu membuat kedua orang yang ada di hadapannya tersenyum geli. "Tapi Mas Rahmat datang ke sini untuk menemuimu," kata Wita yang tahu kesulitan adiknya. Lalu ditolehnya Rahmat. "Dan saya sudah ada janji dengan seorang kawan. Jadi saya permisi dulu. Yang kerasan saja Mas Rahmat di sini." "Terima kasih. Agaknya aku akan kerasan asal yang punya rumah belum bosan menemani," sahut Rahmat. "Pasti tidak," sahut Delia cepat. Wita tersenyum lagi dan masuk ke dalam. Sejenak Delia kehilangan kata-kata. Tidak tahu harus bicara apa pada Rahmat. Dalam waktu yang sebentar tadi, dia sempat melihat bahwa Rahmat dan Wita kenal cukup baik, dan itu membuatnya semakin canggung menghadapi Rahmat. Dia merasa seperti menemui tamu Wita, bukan tamunya sendiri. Dia seolah kehilangan rasa akrab serta perasaan-perasaan yang selama ini menyertai dalam hubungan surat-menyurat mereka. Rahmat terasa begitu asing baginya. Delia merasa begitu canggung, salah tingkah.
Ingin rasanya dia lari ke dalam untuk melepaskan diri dari keadaan yang tiba-tiba membingungkannya itu. Sebenarnya saya ada di kota ini sejak kemarin sore, Dek Lia. Tapi karena saya berjanji akan datang hari Minggu, saya tidak kesini semalam, kata Rahmat membuka percakapan. Oh ya? Sebenarnya janji itu tidak terlalu mengikat bagi saya. Kapan saja Mas Rahmat datang, pintu rumah saya pasti terbuka lebar. Terus kemana acara Mas Rahmat semalam? Ya, sekedar lihat-lihat kota Jogja. Ternyata Jogja tidak banyak berubah. Meskipun di sana-sini ada pembangunan, tapi wajahnya masih tetap seperti dulu. Saya susuri kembali jalan-jalan yang dulu sering saya lewati. Malah saya sempat keliling kampus Bulak Sumur juga. Mengenang masa lalu. Rahmat tersenyum. Iya, meskipun masa lalu saya sewaktu masih kuliah tidak banyak diisi dengan cerita-cerita manis seperti kebanyakan anak muda. Saya hanya mikir kuliah, hanya mikir bagaimana caranya supaya bisa membayar kos tepat pada waktunya, bagaimana mendapatkan buku-buku tanpa harus mengeluarkan banyak uang, dan bagaimana supaya dapat keluar dari kampus dengan secepatnya dengan membawa ijazah kesarjanaan tentu saja. Begitulah. Sampai untuk mengajak teman wanita nonton pun sudah tak terpikir lagi. Akibatnya, teman seangkatan sudah punya anak semua. Saya masih, ya, begini-begini saja. Rahmat mengakhiri kalimatnya dengan tertawa. Tawa yang lepas dengan wajar, tidak menyembunyikan perasaan apapun. Delia ikut tertawa juga. Sikap Rahmat yang santai dan bersahabat membuat kecanggungannya sedikit demi sedikit mencair. Tapi tak mengapa. Semua itu pasti ada hikmahnya. Saya percaya. Kalau dulu saya sempat memperhatikan teman wanita saya, barangkali saya tidak akan pernah mengenal Dek Lia. Betul tidak? Dan itu pasti akan membuat saya menyesal seumur hidup. Kata Rahmat menyambung kalimatnya. Dipandangnya Delia dengan tersenyum. Delia berdesah pelan dengan wajah terasa panas. Tiba-tiba dia merasa seperti keleting kuning yang ngunggah-unggahi andi-andi lumut. Bukankah dia yang lebih dulu menyurati Rahmat? Sekalipun memang Rahmat yang menawarkan diri. Berbagai perasaan yang tidak menyenangkan berdesakan dalam dada Delia. Malu, menyesal, dan benci pada dirinya sendiri. Terutama rasa malu itulah yang paling menyiksa Delia. Lain dengan Dek Wita, sambung Rahmat. Sepertinya tidak tahu perasaan yang bergolak di dada Delia. Dulu Dek Wita jadi incaran banyak mahasiswa waktu masih kuliah. Maklumlah, selain cantik dan pandai bergaul, otaknya pun cerdas. Tapi Dek Wita tampak hati-hati sekali menjaga diri. Tidak gampang digoda. Itu yang saya kagumi. Sekarang sudah berapa putranya? Delia menatap Rahmat dengan hati berat. Berat baginya untuk mengatakan keadaan Wita. Dia tidak sampai hati. Dia takut melihat reaksi Rahmat bila mendengarnya nanti. Rahmat pasti heran. Barangkali juga kasihan. Itulah. Delia tidak suka dikasihani, tidak suka kakaknya dikasihani. Dia terlalu angkuh untuk menerima pandangan iba dan belas kasihan dari orang lain. Tapi untuk berbohong pun tidak mungkin. Jadi, apa boleh buat?
Mbak Wita masih seperti dulu. Maksud saya, belum menikah, katanya kemudian dengan perlahan. Beberapa lama Rahmat menatap Delia seperti orang keheranan. Dengan cemas Delia mencari sinar mata iba dan belas kasihan, atau bahkan merendahkan di mata itu. Dijumpainya pancaran rasa heran itu, tapi pandangan iba dan kasihan, apalagi merendahkan, tidak ada di sana. Delia menarik nafas dengan lega. Maaf, saya tidak tahu. Tapi rasanya tidak mungkin gadis seperti Dek Wita sampai begitu kuat bertahan sendirian. Ya, karir yang berhasil memang seringkali membuat wanita jadi segan menikah, kata Rahmat dengan suara rendah. Saya sendiri tak mengerti, gumam Delia perlahan. Mungkin Dek Wita mencintai seseorang dan patah hati. Maaf, lancang sekali perkataan saya. Rasanya tidak, tapi entahlah. Apa yang ada di hati orang kadang kita tidak tahu, meskipun orang itu adalah saudara kita sendiri. Rahmat mengangguk-angguk. Aduh, maaf, sampai lupa minumnya. Sebentar ya Mas Rahmat, kata Delia sambil berdiri dari kursinya. Gak usah repot-repot Delia. Tidak, Mas Rahmat mau es. Dengan air putih akan lebih saya sukai. Selera saya selera sederhana kok Delia. Terbawa dari masa kuliah. Rahmat tersenyum. Sejak kecil saya malahan selalu hanya minum air putih, sahut Delia. Dengan segera dia pergi ke belakang untuk menyembunyikan senyum gelinya. Delia selalu minum air putih. Wita dan semua orang di rumah akan tertawa terbahak-bahak bila mendengarnya. Dalam keadaan biasa, Delia memilih tidak minum daripada harus meneguk air putih. Gelas Delia selalu terisi teh kental manis yang masih hangat. Kalau cuaca panas, minumannya adalah es sirup atau es jeruk perasan. Tidak pernah sekalipun air putih yang tawar. Rasanya seperti mau gosok gigi saja, katanya suatu kali. Wita yang sungguh mengherankan bagi Delia, selalu minum air putih. Biasanya menyimpan air matang dalam kendi. Rasanya lain dengan kalau disimpan dalam poci atau termos. Lebih dingin dan segar. Delia mengambil 2 buah gelas. Kecut hatinya memikirkan bahwa sebentar lagi dia harus minum minuman yang paling tidak disukainya. Ketika dibukanya lemari makan, dengan gembira diambilnya sepiring kroket yang ada di sana. Selama menyiapkan hidangan itu, pikiran Delia tidak berhenti bekerja. Memikirkan Rahmat, memikirkan cara penyelesaian yang baik dan menyenangkan kedua belah pihak. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba satu pikiran bagus melintas di kepala Delia. Bagaimana kalau Rahmat dipertemukan dengan Wita saja? Pautan umur mereka cukup serasi, 3 tahun. Lagi pula, mereka sudah cukup lama saling mengenal. Delia ingat bagaimana tadi Rahmat memuji-muji Wita sebagai seorang gadis yang cantik, cerdas dan pandai menjaga diri. Delia ingin melonjak saking senangnya. Cicipi kroketnya Mas Rahmat. Buatan Mbak Wita nih. Delia mempersilahkan Rahmat. Dia tahu betul, kroket itu dibeli Wita di toko Bu Narti. Peduli amat. Yang penting sekarang dia harus menarik perhatian Rahmat pada kakaknya. Soal Wita tidak pandai masak, itu urusan belakangan. Enak sekali.
Dek Lia pasti pintar masak juga nih, komentar Rahmat sambil mengunyah kroket di mulutnya. Saya sih bukan apa-apanya dibanding Mbak Wita dalam soal memasak. Bohong lagi. Padahal juri yang paling goblok pun pasti akan mengatakan bahwa masakan Delia lebih enak. Apa boleh buat? Oh ya, semalam saya lihat The Other Side of Midnight masih main di Presiden. Dek Lia mau nonton nanti malam. Kalau tidak sibuk tentunya. Apa Mas Rahmat belum mau balik ke Kebumen? Senin pagi-pagi saya pulang. Begitu. Tapi sebenarnya saya sudah janji mau nonton sama Mbak Wita kemarin. Bagaimana kalau kita bertiga? Delia tertawa dalam hati. Wita pasti kebingungan kalau ada orang bertanya tentang janjinya pada Delia nanti sore. Sebab mereka memang tidak punya janji apa-apa. Itu bagus. Barangkali ibu juga berkenan pergi? Sekalian rame-rame. Wah, Mas Rahmat ngelulu nih. Delia tertawa. Tidak, saya sungguh-sungguh Delia. Sejak dulu saya senang pergi bersama-sama keluarga. Sahut Rahmat serius. Ibu ke rumah Eyang. Besok baru pulang. Iya, Dek Wita juga sudah mengatakannya tadi. Mereka ngobrol kesana kemari dengan asik. Rahmat banyak bercerita tentang pengalamannya waktu masih kuliah di UGM, pengalamannya kerja di Kalimantan selama 2 tahun, juga tentang keluarganya. Begitu juga Delia. Dan dia senang mendengarkan pengalaman-pengalaman Rahmat yang diceritakan dengan gaya santai dan menarik. Jam 12 siang lebih beberapa menit, Rahmat pulang dengan janji akan datang lagi nanti malam. Selama di Jogja, Rahmat menginap di rumah seorang pamannya di daerah Notoprajan. Cukup jauh kalau berjalan kaki dari Baciro. Tapi Rahmat tidak jalan kaki. Fiat tuanya dengan setia memberi tempat duduk dan atap perlindungan terhadap panas dan hujan kemanapun dia pergi. Semula Wita menolak ketika Delia mengajaknya ikut nonton. Dia merasa rikuh. Dia tidak ingin kelihatan seperti adik kecil yang ikut kakaknya berkencan. Tapi dengan berbagai dalih dan berkat keuletannya membujuk, akhirnya Delia berhasil mengajak Wita ikut serta. Dan malam itu, Delia sengaja berlama-lama memilih baju serta merias wajahnya, sehingga Witalah yang harus menemui Rahmat. Rahmat baru saja kembali dari loket ketika mata Delia menangkap wajah Rizal yang sedang berjalan ke arah tempat mereka duduk bersama seorang gadis di sampingnya. Agaknya Rizal belum melihat mereka dan malah asik bercakap-cakap dengan Nanin. Beberapa langkah dari tempat ketiga orang itu duduk, barulah Rizal menyadari bahwa dia berhadapan dengan Delia, Wita, dan seorang pria yang belum dikenalnya. Hai, sapa Rizal sambil menghampiri mereka. Hai juga, balas Delia. Mau nonton nih? Kebetulan sama-sama. Jangan Del, nanti kita ngeganggu saja. Olok Wita sambil melirik Nanin, sementara bibirnya tersenyum menggoda Rizal. Oh ya, sahut Rizal buru-buru. Kenalkan, Del, Mbak Wit, Mas Rahmat, sambung Delia. Ya, Rizal mengangguk. Kenalkan, Nanin teman saya. Nin, ini saudara-saudaraku, tapi ketemu sudah tua. Nanin tersenyum manis dan menjabat tangan kenalan barunya satu persatu. Teman apa? Belum puas Wita menggoda Rizal.
Teman ya teman. Saat ini teman nonton tentu saja. Wita tertawa. Delia menoleh pada Rahmat, merasa bersyukur bisa mengenalkan seseorang pada Rizal. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia bersyukur. Mengapa seolah dia puas dapat membalas dendam. Membalas dendam? Tapi apa salahnya Rizal mengenalkan seorang teman gadisnya? Toh itu haknya, hak setiap orang. Mengapa dia merasa kecewa, merasa dikhianati? Aneh kau Delia, gumam Delia dalam hati. Ayo kami belum beli karcis. Rizal minta diri. Silahkan, sahut Wita dan Rahmat berbarengan. Delia tidak sempat menjawab. Bermacam-macam perasaan yang tidak menyenangkan terasa memenuhi hatinya. Dalam kegelapan bioskop, Rizal duduk dengan diam. Matanya terpancang pada layar, tapi dia sama sekali tidak mengikuti jalannya cerita. Pikirannya ngeluyur, mengembara ke satu kursi lain dalam bioskop itu. Di sana Delia duduk berdampingan dengan Rahmat. Itukah yang kau calonkan sebagai suami mulia? Rizal merenung-renung. Dia lebih sesuai untuk kakak mulia, bukan untukmu. Kau seharusnya mencari seseorang yang lebih muda. Aku misalnya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.